Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai Bani Adam? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang belum mendapatkan jodoh, jodohnya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke guys, kali ini saya akan merekomendasikan sebuah buku masih tentang Ibnu Rus. Buku yang saya rekomendasikan kali ini adalah buku yang berjudul Republik Plato ala Ibnu Rus. Komentar atas diktum-diktum inti politik Plato, ditulis oleh Ibnu Rus, diterjemahkan dari judul asli yaitu Al-Daruri fi Al-Siyasah, Mukhtasar Kitab Al-Siyasah li Aflatun, terbitan Markas Dirasat Al-Wahdat Al-Arabiyah, Beirut 1998, cetakan pertama. Diterjemahkan oleh Afi Khoriyah dan Zainuddin. Diterbitkan oleh Sadra Press tahun 2016, November, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 978 602 9261 615 dengan jumlah halaman 485 halaman. Tebel guys. Oke, seperti biasa saya akan membacakan tulisan di belakang cover buku ini guys. Tulisannya sebagai berikut guys. Al-Farabi dan Ibnu Rus adalah dua filosof muslim yang sama-sama banyak menulis parafrasa. Persamaan antara keduanya barangkali karena menggunakan sumber yang sama. Namun gaya Ibnu Rus jelas berbeda dari filosof sebelumnya, yaitu Al-Farabi. Ibnu Rus tidak sekedar mendeskripsikan ide-ide Plato, namun merefleksikannya pada tataran praktis hingga filsafat politik tidak lagi terkesan menjadi ide-ide menarik. Ini ditulis oleh E.I.J. Rosenthal, pakar Islamic Studies. Menurut saya, karya politik Ibnu Rus ini tidak sekedar pemaparan teoritis, tetapi reformasi politik bagi politik penguasa pada masanya, sekaligus kritik terhadap kebusukan politik pada zamannya. Karya Ibnu Rus ini menunjukkan berbagai contoh kasus di Andalusia yang bisa dipakai sebagai bentuk-bentuk pengandaian dari ragam organisasi politik yang dikemukakan Plato. Ini ditulis oleh Oliver Leaman, peneliti filsafat Islam. Keringetan guys. Karya politik Ibnu Rus ini merupakan karya langka. Alasannya sederhana. Ibnu Rus tidak menjadikan karya ini sebagai momentum untuk menunjukkan otentitasnya, kepiawaiannya atau bahkan keunggulannya dari para filosof sebelumnya. Ia justru mengkhususkan otentitas dan kepiawaian itu untuk menyembunyikan karakteristiknya. Tekad Ibnu Rus dalam karya ini merupakan bukti dari karakteristik itu. Karena hakikatnya tidak mudah untuk dijawab kenapa Ibnu Rus tidak menulis buku ini
dengan atas nama dirinya sendiri. Padahal dalam teks buku ini ada semacam revolusi dari dalam tanda kutip ia mengatakan menuju dalam tanda kutip kami mengatakan. Ini ditulis oleh Ralph Lerner, pakar politik Islam. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa buku yang kini ada di tangan pembaca mempunyai daya pikat tersendiri, karena tampaknya buku ini menyiratkan dimensi lain dari sekian banyak dimensi yang dimiliki oleh seorang Ibnu Rushd dalam proyeksi multidimensinya yang dikerjakan dengan segenap kesadaran dan perencanaan yang integral. Yang pasti, proyek yang dimaksud adalah proyek reformasi agama, politik, dan sains. Ini yang ditulis oleh Muhammad Abid Al-Jabiri, filosof Islam. Masih ada guys, tulisannya masih ada. Aduh, ini kenapa guys? Sariawan guys, sariawan. Lanjut. Buku ini tidak sekedar memberi pemahaman kepada Anda tentang politik utama dan politik durjana, tetapi juga layak dijadikan sebagai dalam tanda kutip juru bicara yang lugas untuk mengajukan kritik terhadap kekuasaan egoistik yang telah dan tengah melanda di berbagai negeri mayoritas muslim. Waduh, gawat ini guys, berbicara tentang politik saya tidak bisa guys. Karena, saya lanjut ya, karena istilah kekuasaan egoistik yang diciptakan Ibnu Rushd dalam buku ini tidak lebih diartikan sebagai kekuasaan yang dihuni oleh para penguasa yang kaya, sebagai kekuasaan yang dihuni oleh para penguasa yang hanya berusaha mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan nafsu perut mereka sendiri dan mengusung kekayaan negara ke dalam rumah pribadi mereka. Ini ditulis oleh Zainuddin, penerjemah dan editor. Kok kayaknya ngeri-ngeri sedap ya guys. Coba saya ulangi lagi ya. Tulisan di cover ini yang tulisan yang terakhir. Coba kalian simak ya. Buku ini tidak sekedar memberi pemahaman kepada Anda tentang politik utama dan politik durjana, tetapi juga layak dijadikan sebagai dalam tanda kutip juru bicara yang lugas untuk menunjukkan kritik terhadap kekuasaan egoistik yang telah dan tengah melanda di berbagai negeri mayoritas muslim. Karena istilah kekuasaan egoistik yang diciptakan Ibnu Rushd dalam buku ini tidak lebih diartikan sebagai kekuasaan yang dihuni oleh para penguasa yang hanya berusaha mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan nafsu perut mereka sendiri dan mengusung kekayaan negara ke dalam rumah pribadi mereka sendiri. Ingat sesuatu guys? Saya harap kalian tidak ingat guys. Oke? Ini buku keren guys. Kalian harus punya. Seperti biasa, saya akan tunjukkan sedikit isi dari buku ini ya, supaya kalian itu penasaran guys. Supaya kalian mau beli buku ini dan mau membacanya sampai habis. Sampai halaman terakhir. Karena saya yakin kalian semua itu pasti pinter-pinter guys. Oke? Kutipan nomor 1 ya. Saya kutip tapi tidak utuh guys, saya potong. Kutipan nomor 1 ya. Titik, 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 berarti ada kalimat sebelumnya yang saya potong. Oke. Titik, 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 secara natural, maksud saya titik, 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 manusia
secara natural adalah makhluk politik atau madani. Jadi menurut buku ini, manusia itu secara natural adalah makhluk politik, guys. Jadi tidak usah kaget kalau yang awam-awam atau yang bodoh seperti saya ini ngomongin politik. Karena sudah natural. Sudah apa ya? Mungkin bisa dikatakan sudah fitrahnya kali ya. Wih, kayak pakai guyon guys, guyon. Jadi menurut buku ini begitu guys. Kutipan lengkapnya, kalimat lengkapnya gimana? Kalian baca sendiri, oke? Dapatkan buku ini guys, beli. Kutipan nomor 2. Oleh sebab itu, selama mereka masih kecil, kita perlu menitipkan mereka kepada orang-orang yang ahli untuk mendidiknya. Dengerin guys ya, dengerin. Oleh sebab itu, selama mereka masih kecil, kita perlu menitipkan mereka kepada orang-orang yang ahli untuk mendidiknya. Nah, ini yang ngomong siapa? Ibnu Rus atau Plato atau siapa? Lah, untuk mengetahuinya kalian baca sendiri buku ini, guys. Yang dimaksud mereka yang masih kecil ini siapa? Apakah anak-anak kita? Kalau memang benar itu anak-anak kita, maka disarankan menurut yang tertulis di dalam buku ini, kita harus menitipkan anak-anak kita kepada orang-orang yang ahli untuk mendidiknya. Misalnya, kita harus benar-benar hati-hati untuk memilih tempat pendidikan, baik itu sekolah umum atau pesantren, ya kan? Karena semakin banyaknya kasus-kasus pesantren yang ya enggak banyak sih, itu sedikit sebenarnya guys, sedikit sekali. Jadi kita harus berhati-hati guys dalam menitipkan anak-anak kita, baik itu dalam hal pendidikan dan lain sebagainya, ya. Jangan angger guys, misalnya anak kita dititipkan ke babysitter, ya kalau pinter. Nah kalau seperti yang kasus-kasus di TV-TV gimana guys? Hati-hati. Penjelasannya ini gimana? Kalian baca sendiri buku ini. Penjelasannya lebih lengkap guys. Ya jelas lebih lengkap lah yang ditulis. Oke, nomor 3, kutipan nomor 3 guys. Setelah berbicara tentang musik, Plato memproyeksikan pembicaraannya mengenai senam dan makanan yang bergizi. Titik. Ada kalimat selanjutnya saya potong. Senam dan makanan yang bergizi dalam konteks ini tidak saja membuat raga terjaga kesehatannya, tetapi juga membuat jiwa Membuat jiwa bagaimana? Sengaja saya potong supaya kalian baca sendiri buku ini guys. Jadi di dalam buku ini Plato juga berbicara mengenai musik. Kenapa Plato bicara musik? Apa manfaatnya bagi manusia? Kalian baca buku ini guys. Plato di sini berbicara mengenai senam dan makanan yang bergizi. Mungkin olahraga ya, olahraga dan makanan yang bergizi. Olahraga dan makanan yang bergizi itu membuat tubuh menjadi sehat dan juga membuat jiwa menjadi gimana? Baca buku ini guys, ada jawabannya, oke? Supaya kalian penasaran. Sekarang kutipan nomor 4. Ada kalimat sebelumnya yang saya potong. Jenis musik yang berlebihan akan membentuk jiwa yang cenderung memihak kepada kejahatan, sebagaimana senam yang berlebihan akan menimbulkan berbagai penyakit pada raga dan jiwa. Ini yang ngomong siapa? Ibnu Rus atau Plato? Untuk mengetahui penjelasannya lebih lengkap, tentu kalian harus baca buku ini guys. Jika melihat kutipan kalimat ini ya, secara singkat dan ringkas ini, intinya kita itu tidak boleh bersikap berlebihan guys. Mungkin kita teringat dengan Quran ya, mengenai sikap yang berlebih-lebihan. Coba saya carikan dulu, mana ini? Nah ini ya, coba ya. Nah contohnya
di surat Al-An'am ayat 141. Di akhir ayat tertulis, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Contoh lagi di surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap dalam kurung memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya kalian cari sendiri di dalam Al-Quran, guys. Bukannya saya hafal, saya pakai Al-Quran digital. Tinggal search, tinggal masukkan keyword, langsung mencungul, guys. Nah, tafsirnya gimana? Sampai tanya pada ahlinya. Oke, kalau sampai punya kitab tafsir, ya buka kitab tafsir kalian. Kita lanjut, guys, ya. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5, guys. Nah, ini bagi kalian yang tidak suka matematika seperti saya. Saya ini tidak suka matematika, guys. Bukannya kenapa? Matematika itu susah, guys. Kalau matematikanya 1 tambah 1 ya gampang. Kalau sudah kena algoritma dan lain sebagainya susah, guys. Oke, kutipan nomor 5 yang saya pilih. Titik. Manfaat dan tujuan utama ilmu-ilmu matematika adalah sebagai latihan dan persiapan untuk mencapai dan menguasai ilmu fisika dan metafisika. Loh. Jadi yang tertulis di buku ini, guys, ada tertulis bahwa manfaat ilmu matematika itu sebagai latihan dan persiapan, guys. Persiapan untuk apa? Untuk mencapai dan menguasai ilmu fisika dan metafisika. Kalau fisika saya tahu, guys. Metafisika itu apa, guys? Kalian yang lebih tahu. Oke? Itu tadi 5 kutipan yang saya pilih. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, tentu kalian harus baca sendiri buku ini. Kalian harus beli di toko-toko buku terdekat Anda. Kalau tidak ada, coba kalian kontak penerbitnya, kalian telepon apakah masih ada stok buku ini. Kalau memang tidak ada, ya coba kalian cari di online shop. Kalau tidak ada juga, kalian pinjam ke teman-teman Anda. Tidak ada juga, ya kalian baca buku yang lain aja. Oke? Ini buku yang sangat recommended. Yang awam seperti saya ini membaca ini juga enteng, guys, tidak terlalu berat. Oke, sekian dari saya, Bambang Tampan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.